Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat diperhatikan baru-baru ini, yaitu vaksin. Dulu di video tentang wabah, saya sudah memperkenalkan cara manusia melawan virus yaitu dengan vaksin. Kemudian, untuk melawan pandemi sekarang, banyak negara yang memproduksi vaksin dan masing-masing jenis vaksin tersebut ada sedikit perbedaan. Saya berpikir mungkin sebagian orang kurang tahu perbedaan mereka. Maka hari ini saya membuat video ini untuk menjelaskan kepada kalian. Tentu dalam video ini, saya bukan merekomendasikan salah satu vaksin untuk kalian. Saya hanya ingin lewat video ini agar semua orang lebih mengerti tentang cara bekerja sistem kekebalan tubuh manusia, cara bekerjanya vaksin biar menghilangkan beberapa ketegangan dan kesalahpahaman yang tidak perlu. Kita mulai dari sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh adalah satu set pertahanan yang hampir dimiliki oleh semua makhluk hidup. Dia bisa melawan invasi dari luar dan melawan infeksi penyakit. Tentunya, sistem kekebalan tubuh juga bukan mengurus semuanya. Seperti beberapa racun kimia sederhana, tidak perlu sistem kekebalan tubuh, melainkan diurus oleh hati. Hanya invasi rumit dan sulit yang akan diurus oleh sistem kekebalan tubuh. Contohnya, invasi biologis atau racun dari makhluk hidup seperti racun lebah atau ular. Mereka adalah campuran molekul yang sangat rumit. Tubuh manusia memiliki 60 triliun sel, dan sistem kekebalan tubuh meliputi semuanya, dan melindungi mereka semua, sehingga pekerjaannya sangatlah banyak. Sistem kekebalan tubuh ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem kekebalan bawaan dan sistem kekebalan adaptif. Sistem kekebalan bawaan merupakan sistem kekebalan yang sangat dasar. Apabila ada musuh dari luar akan langsung dimusnahkan. Contohnya, dalam sistem ini dia tidak memandang bulu, dan memakan semua virus atau kuman yang dari luar dan mengurainya di dalam tubuh. Sehingga itu menjadi kelemahannya karena cara dia membedakan musuh sangatlah sederhana. Yaitu apabila terlihat seperti musuh, dia akan menyerangnya. Dan jika bukan musuh, dia tidak menyerang. Sehingga kadang akan melepaskan serigala berbulu domba dan terkadang sering menyerang teman yang seperti musuh. Sedangkan sistem kekebalan adaptif dapat membedakan dengan baik yang mana adalah musuh dan menggunakan cara-cara yang berbeda menurut jenis musuhnya untuk memusnahkannya. Sistem kekebalan adaptif ini terutama diperankan oleh limfosit T yang memiliki kekuatan serangan yang kuat. Apabila dia menemukan musuh akan langsung memusnahkannya. Sedangkan limfosit B tidak menyerang melainkan menghasilkan antibodi dan mengikat pada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang paling hebat dari dua sel ini adalah pada waktu mereka pertama kali ketemu musuh akan mulai menganalisa kelemahannya. Dan mereka memiliki sel memori jika ketika berjumpa dengan antigen yang sama, antibodi akan selalu siap melawannya. Dan mereka memiliki ciri khas yaitu terorganisir, berbeda dengan sel darah putih yang bergerak dengan sendiri. Limfosit T terdiri dari 3 macam, sedangkan limfosit B terdiri dari banyak macam yang pekerjaannya berbeda-beda dan bekerja sama untuk memusnahkan musuh. Ada yang menganalisa, ada yang memusnahkan musuh, dan yang mengingat ciri-ciri musuh memiliki umur yang lebih panjang dari sel pada umumnya. Dari penjelasan di atas, pasti kalian berasumsi sistem kekebalan adaptif ini sangat hebat. Tetapi masih ada yang tidak bisa dia lawan, seperti virus yang sangat kuat. Maka pada saat ini hanya bisa mengandalkan sistem kekebalan bawaan. Tetapi masih ada virus yang tidak bisa dilawan oleh dua sistem kekebalan tubuh ini. Contohnya virus AIDS dan sel kanker. Bahkan mereka bisa menulari sistem kekebalan tubuh dan mengikuti sistem limfatik beredar dan menular ke seluruh badan. Oke, sekarang kita mulai bahas topik utama hari ini yaitu vaksin. Vaksin sebagai cara untuk mencegah penyakit paling awal digunakan pada tahun 1796 yang ditemukan oleh Edward Jenner, yaitu vaksin cacar. Penyakit cacar ini merupakan virus yang pertama kali manusia berhasil menang melawannya. Jadi, apakah kita mungkin menang melawan virus COVID seperti virus cacar ini? Jawabannya bisa dikatakan hampir tidak mungkin, karena cacar memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki pejamu alami. Dengan arti, dia tidak bisa menular ke hewan, dan hanya bisa di dalam tubuh manusia. Sehingga apabila manusia vaksin dan membentuk kekebalan tubuh, maka virus ini akan musnah. Sedangkan sampai sekarang yang kita ketahui, penyakit COVID dapat menular ke hewan-hewan lainnya. Yang artinya, jika hanya membentuk kekebalan tubuh di manusia saja tidak memiliki arti. Dan hewan juga harus membentuk kekebalan tubuh juga. Sehingga termasuk hal yang tidak mungkin. Jadi, berkemungkinan besar virus ini tidak bisa dimusnahkan dengan total.
Bahkan hanya untuk memusnahkan virus cacar saja, manusia membutuhkan waktu 200 tahun, yang sama dengan 6 generasi. Kalau dilihat dari contoh sebelumnya, kemungkinan besar generasi sekarang tidak mungkin bisa melihat virus ini musnah total. Sekarang kita mulai membahas cara kerja vaksin. Vaksin sebenarnya adalah semacam virus yang racunnya dilemahkan atau yang sudah dihilangkan. Bentuknya dengan virus yang menyebabkan kita sakit itu sama, tetapi tidak memiliki racun. Setelah kita disuntik vaksin, sistem kekebalan tubuh akan mulai menganalisanya, karena dia tidak memiliki racun sehingga kita tidak akan sakit. Dan pada saat menganalisa akan membentuk antibodi. Apabila selanjutnya virus asli datang, kita dapat langsung melawannya. Banyak orang yang sudah disuntik vaksin akan muncul gejala seperti lengan sakit, demam, dan cepat lelah. Gejala seperti ini sebenarnya bukan disebabkan oleh virus, melainkan reaksi alami dari antibodi yang terbentuk di dalam tubuh. Pada waktu ini, sistem kekebalan tubuh Anda akan mengingat virus ini. Dan vaksin juga dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin tidak aktif, vaksin vektor virus, vaksin protein subunit, dan vaksin mRNA. Prinsip kerja beberapa vaksin ini berbeda-beda, tetapi dasarnya sama, yaitu di tubuh menghasilkan benda yang mirip dengan virus. Selanjutnya, tubuh akan membentuk antigen. Sekarang saya akan menjelaskan dengan singkat perbedaan vaksin-vaksin ini. Misalnya, vaksin tidak aktif yaitu virus yang sudah mati disuntik ke dalam tubuh. Karena virus ini sudah mati sehingga tidak bisa menduplikat dan tidak bisa menyebabkan penyakit. Tetapi rupanya yang sama dengan virus, maka sistem kekebalan tubuh akan mulai mengingat rupanya. Keunggulan vaksin ini adalah karena kandungan virusnya sudah mati sehingga dapat disimpan pada suhu ruangan. Dan karena sejarah vaksin ini sudah panjang, jadi teknologinya sangatlah matang, sehingga terjadi resiko sangatlah rendah. Contoh dari jenis vaksin ini adalah vaksin flu, vaksin hepatitis A, hepatitis B, dan vaksin rabies. Tetapi jenis vaksin ini juga ada kelemahannya, yaitu karena virus di dalamnya sudah mati, maka sesudah masuk ke dalam tubuh, dia tidak bisa duplikat, sehingga jumlahnya lebih sedikit, yang artinya jumlah sampel untuk belajar tidak banyak. Makanya jenis vaksin ini biasanya harus disuntik 2-3 kali. Sedangkan vaksin hidup yang dilemahkan yaitu virus hidup yang sudah dikurangi racunnya, sehingga waktu disuntik ke dalam tubuh, reaksi yang ditimbul tidak terlalu kuat. Dan keunggulannya adalah karena virus masih hidup, maka bisa menduplikat, sehingga tubuh memiliki waktu yang cukup untuk belajar. Dan yang berbahayanya, karena virus ini masih hidup, ada kemungkinan akan muncul gejala penyakit. Makanya, vaksin rabies tidak boleh menggunakan vaksin seperti ini, karena tingkat kematiannya yang mencapai 100%. Apabila jumlah virus tidak sesuai akan mengancam nyawa. Contoh jenis vaksin ini adalah vaksin gondok, cacar air, dan campak. Sedangkan vaksin vektor virus adalah menggunakan virus yang tidak berbahaya untuk mengirim sepotong kode genetik ke sel manusia, sehingga sistem kekebalan tubuh akan beraksi pada molekul dari patogen ini. Dan selanjutnya, vaksin mRNA ini adalah jenis vaksin terbaru yang pertama kali digunakan. Sebelum menjelaskan prinsip kerja vaksin ini, kita harus tahu bagaimana virus menular ke dalam tubuh kita. Virus itu terdiri dari sebuah RNA yang ditambahkan cangkang. Setelah memasuki ke tubuh kita, dia akan menggunakan mahkota yang di luar cangkangnya untuk masuk ke dalam sel manusia. Dan di dalam sel ada satu bagian yang khusus untuk menduplikat DNA dan RNA. Sehingga apabila dia nampak RNA virus, akan salah mengira itu adalah gen genetik dari sel sendiri, dan akan menduplikatnya yang mengakibatkan virus berkembang biak. Pada saat virus menggunakan habis semua nutrisi dalam sel-sel ini, mereka akan keluar dari sel tersebut dan menular ke sel berikutnya. Jadi, mRNA ini memiliki RNA dari virus yang berisi informasi, sehingga disebut messenger RNA. Tentu saja, informasi yang dibawa tidaklah penuh. Vaksin ini menggunakan suatu teknik genetika khusus sehingga hanya memberikan suatu potongan protein spike yang biasanya terletak di permukaan luar virus corona. Setelah disuntik ke dalam tubuh, bagian yang khusus menduplikat RNA akan menghasilkan protein spike dalam jumlah yang besar. Dan sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi. Lalu ketika virus corona masuk ke dalam tubuh, antibodi yang diciptakan akan siap menyerang virus tersebut.
Keunggulan dari vaksin ini adalah tidak beracun, karena yang digunakan hanya bagian informasi dari virus corona, dan kemudahan dalam memproduksi yang menggunakan bioprinter. Karena tanpa menggunakan sel atau patogen, sehingga bisa diproduksi dalam jumlah besar dan sangat cocok dengan kondisi penularan skala besar sekarang. Tetapi kelemahannya adalah karena merupakan teknologi terbaru sehingga tidak pasti apakah akan mengakibatkan efek samping jangka panjang. Dan ini memerlukan pemeriksaan yang seiring dengan waktu. Tetapi secara teori, dia dengan vaksin jenis lainnya tidak ada perbedaan yang besar. Hanya dalam pembuatan membutuhkan teknologi yang canggih dan informasi tentang vaksin ini terbuka untuk umum, sehingga kita semua bisa mengaksesnya jadi secara teori lebih aman. Vaksin ini diciptakan pada tahun 2003 setelah SARS, dan digunakan hampir khusus pada SARS. Pada saat menciptakan teknologi ini tidak bermaksud untuk menggunakannya, karena memerlukan 10-20 tahun pengalaman klinis untuk memastikannya. Tetapi 10-20 tahun pandemi virus corona ini datang, makanya dengan mendesak meloloskan teknologi ini yang seharusnya perlu melakukan pengujian dan pengalaman klinis untuk beberapa tahun lagi. Untuk vaksin ini penyimpanan di suhu ruangan paling lama 5 hari, untuk di bawah 70 derajat bisa sampai 6 bulan. Dan kesimpulannya, di dunia ini tidak ada vaksin yang 100% aman. Bahkan kita sekarang hidup bukankah juga tidak 100% aman? Lagi pula, yang pertama menerima suntikan vaksin biasanya para dokter. Apabila para dokter menerima vaksin tersebut, bisa diartikan kita tidak perlu terlalu cemas. Kemudian pertanyaan terakhir adalah, kita memilih vaksin yang mana? Jika Anda mengejar tren, bisa memilih vaksin mRNA. Jika Anda lebih suka cara tradisional, bisa memilih vaksin tidak aktif. Banyak pilihannya dan manapun bisa. Seperti pilihan jam tangan, apabila kita menggunakan smartwatch ataupun jam tangan tradisional, bukankah dua-duanya juga bisa melihat jam berapa kan?